Manchester United mendapat kabar baik setelah penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih anyar. Para pemain muda maupun berpengalaman justru berbondong-bondong ingin bergabung ke skuad Setan Merah. Amorim diprediksi bakal memboyong anak asuhnya di Sporting Lisbon. Gak heran Setan Merah diperkirakan akan dihuni banyak pemain-pemain muda yang sesuai dengan filosofi permainan Amorim. Cetak Gol coba merangkum prediksi calon pemain Manchester United yang akan didatangkan Ruben Amorim sebagai berikut. Berani membuang pemain berpengalaman yang sudah menurun. Manchester United telah sepakat menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih teranyar mereka. Manajer asal Portugal ini menggantikan posisi Erik ten Hag yang sudah resmi didepak. Perekrutan Amorim ke Old Trafford diklaim akan menghadirkan perubahan besar-besaran. Selain gaya permainan, perubahan Setan Merah ini juga terjadi dalam perekrutan pemain. Amorim dikenal sebagai pelatih yang ogah membeli pemain dengan harga fantastis. Sebaliknya, pelatih Sporting Lisbon ini lebih menyukai memoles pemain-pemain muda yang punya bakat potensial. Selain itu, Amorim juga merupakan pelatih keras yang menerapkan kedisiplinan dalam metode latihan. Dirinya nggak segan-segan menuntut para pemain untuk tetap memiliki fisik yang bugar. Itu artinya Amorim diperkirakan akan mendepak pemain uzur yang performanya sudah menurun. Sang pelatih nggak pandang bulu mengesampingkan pemain yang sekalipun punya segudang pengalaman. Hal itu bisa dibuktikan saat Ricardo S. Jayo jarang mendapat menit bermain di Sporting Lisbon. Bek sayap berumur 31 tahun itu baru memainkan 2 pertandingan di Liga Portugal musim ini. Posisinya saat ini tergantikan oleh darah muda yakni Ivan Fresnada yang tampil lebih moncer. Beberapa pemain berpengalaman Setan Merah pun posisinya mulai terancam. Menurut rumor yang beredar, sebanyak 4 pemain berpengalaman Setan Merah yang diprediksi akan kehilangan tempat. Mulai dari Casemiro, Antony, Victor Lindelof, dan Christian Eriksen. Selain keempat nama tersebut, Bruno Fernandes juga nggak luput dari rumor pencoretan. Alasannya Amorim hanya mengandalkan 2 gelandang yang ditugaskan menjadi double pivot. Artinya Amorim bakal menghilangkan posisi nomor 10 dan menitik beratkannya pada posisi bek sayap. Victor Gyökeres. Victor Gyökeres jadi nama pertama yang diprediksi akan dirayu Ruben Amorim. Pemain kelahiran Stockholm ini punya pengalaman gemilang bersama Sporting Lisbon. Bagaimana tidak, Gyökeres menjadi top skor klub dengan catatan 12 gol dan 1 assist dari 9 pertandingan. Kehadiran pemain keturunan Hungaria ini diprediksi bisa menjadi pemecah kebuntuan. Pasalnya, lini depan Manchester United dianggap masih sangat tumpul pada musim ini. Joshua Zirkzee yang didapuk sebagai ujung tombak masih belum bisa berkontribusi besar. Pemain asal Belanda ini tercatat baru mencetak 1 gol dan 1 assist dari 9 pertandingan. Craig Burley selaku pandit ESPN menganggap Zirkzee gak pantas berseragam Setan Merah. Beberapa rekrutan Manchester United benar-benar buruk. Rasmus Højlund jelas gak memberikan dampak yang diharapkan. Tetapi yang lebih parah adalah Zirkzee. Astaga, dia gak akan pernah menjadi pemain Manchester United. Gyökeres dinilai menjadi sosok yang tepat menggeser posisi dari Zirkzee. Ditambah lagi mantan pemain Brighton ini diprediksi bisa beradaptasi cepat karena sudah pernah bermain di Premier League. Selain itu, Gyökeres juga sangat paham dengan filosofi taktikal yang diterapkan Ruben Amorim. Apalagi atributnya sangat lengkap sebagai bomber yang punya finishing yang sangat bagus. Hal ini dibuktikan lewat gol spektakulernya di perempat final Piala Liga Portugal. Manchester United sebenarnya sudah lama kepincut dengan bakat Gyökeres. Bomber asal Swedia ini diplot menjadi suksesor Anthony Martial di musim panas lalu. Akan tetapi dirinya gagal bergabung karena punya mahar fantastis mencapai 100 juta euro. Alphonso Davies. Selain menguatkan sektor penyerangan, posisi bek sayap punya peranan penting di bawah pimpinan Ruben Amorim. Bagaimana tidak, sang pelatih akan menerapkan formasi 3 bek sejajar. Davies dinilai cocok karena punya pengalaman bermain dengan formasi 3 bek. Kehadirannya dinilai bakal sangat merepotkan tim lawan dengan mengandalkan kecepatannya. Davies sudah terbiasa maju mundur membantu serangan dan menjaga pertahanan. Gak heran dirinya mendapat julukan The Roadrunner berkat skill menggiring bola dan kreativitas mumpuni. Bersama Bayern Munchen, posisi Davies nyaris gak tergantikan dengan catatan 12 pertandingan. Apalagi dia bisa menjadi investasi jangka panjang mengingat usianya baru menginjak 23 tahun.
Namun Setan Merah harus bergerak cepat mengamankan jasanya yang menjadi incaran banyak klub. Selain Real Madrid, rival sekota Manchester City juga turut ingin meminangnya ke Etihad. Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio menjadi salah satu pemain yang diperkirakan akan diboyong ke Manchester United. Dirinya berhasil menunjukkan bakat luar biasa dengan menjadi andalan Sporting Lisbon. Tercatat Inácio sudah memainkan 8 pertandingan dan hanya absen 1 kali akibat mengalami masalah cedera. Kemampuan apik darinya nggak lepas dari sentuhan magis Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini berhasil menjadi sosok Inácio bisa menembus skuad utama. Gak heran Amorim menilai bek Portugal ini merupakan sosok yang paling tepat menggantikan Victor Lindelof. Alasannya masa depannya bersama Setan Merah masih belum ada kejelasan. Ditambah lagi Inácio bisa menjadi regenerasi tepat menggantikan posisi Jonny Evans. Media Team Talks menyebut Dan Ashworth memang sedang mencari bek potensial untuk mengisi skuad Setan Merah. Dengan masa depan yang gak pasti bagi Harry Maguire dan Victor Lindelof, Dan Ashworth sudah mulai mencari nama-nama potensial seperti Gonçalo Inácio sebagai pengganti, tulis Team Talk. Namun mimpi Amorim untuk mendapatkan mantan anak asuhnya harus melewati jalan yang terjal. Pasalnya Sporting Lisbon diperkirakan gak akan membiarkan Gonçalo Inácio pergi dengan harga murah. Pasukan singa diperkirakan akan meminta harga 60 juta euro yang sesuai dengan klausul pelepasannya. Belum lagi Inácio juga diincar banyak klub termasuk Liverpool. Leroy Sané. Sektor sayap menjadi salah satu lini yang harus dirombak Manchester United. Leroy Sané dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi sektor sayap Setan Merah. Apalagi posisinya saat ini kalah saing dengan Michael Olise yang lebih dipercaya bermain. Tercatat Sané baru memainkan 4 pertandingan Bundesliga dengan catatan 1 gol. Kurangnya menit bermain akhirnya menimbulkan rumor tentang Sané yang akan hengkang. Bahkan ex-winger Schalke 04 ini sudah masuk daftar belanja Setan Merah menurut Florian Plettenberg. Namun mimpi Manchester United untuk mendatangkannya akan menghadapi perlawanan dari Arsenal. Meriam London memang sudah lama mengincar nama Leroy Sané. Pasalnya mereka membutuhkan pemain untuk menjadi pelapis dari Bukayo Saka. Di sisi lain Sané sendiri dirumorkan ingin bertahan bersama Bayern Munchen. Menurut laporan Christian Falk, Sané bahkan rela mendapatkan pemotongan gaji untuk bertahan. Untuk memperpanjang kontraknya, Bayern Munchen ingin mengurangi gaji pokok Leroy Sané. Sané saat ini dapat menyetujuinya asalkan masih mendapatkan jumlah gaji yang besar, tulis Christian Falk di Media Bild. Morten Hjulmand. Nama lain yang dibidik Ruben Amorim adalah Morten Hjulmand. Pemain asal Denmark ini sudah masuk radar skuad Setan Merah sejak bursa musim panas lalu. Meski begitu, Hjulmand justru ogah angkat kaki ke Old Trafford. Gelandang 25 tahun ini sudah betah dan memilih tetap bertahan di Sporting Lisbon. Padahal sosok Hjulmand sangat penting karena bisa diplot sebagai suksesor Casemiro. Pasalnya, gelandang Brazil tersebut punya performa angin-anginan di musim ini. Selama dilatih Erik ten Hag, pemain 32 tahun ini cuma torehkan 1 gol dari 12 penampilannya di semua ajang. Akan tetapi penampilannya tiba-tiba gacor usai Ten Hag dipecat. Bagaimana tidak, dirinya jadi salah satu aktor utama dengan mencetak brace. Alhasil Setan Merah berhasil lolos ke babak perempat final Carabao Cup usai mengandaskan perlawanan Leicester City 5-2. Gak heran FotMob langsung memberi rating 8,9 untuk gelandang tua tersebut. Meski begitu, Setan Merah harus bisa meregenerasi sektor gelandang karena usia Casemiro yang sudah semakin uzur. Hjulmand dinilai bisa langsung nyetel karena merupakan anak buah Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Gelandang jebolan Akademi Copenhagen ini jadi sosok yang gak tergantikan. Kemampuan tackle-nya yang gemilang berhasil membawa Sporting bersaing di puncak klasemen Liga Portugal. Namun manajemen Setan Merah dirintangi jalur terjal apabila ingin memboyongnya. Pasalnya, kontrak Hjulmand di Sporting Lisbon baru akan berakhir pada Juni 2028. Tidak menutup kemungkinan gelandang Denmark ini akan dipatok dengan biaya setinggi langit. Itulah ulasan prediksi calon pemain Manchester United yang diprediksi akan diboyong Ruben Amorim. Bagaimana pendapatmu? Akankah tim Setan Merah sukses menambah amunisi di era pelatih anyar ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.